Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Aren semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi dinamika partikel fisika SMA kelas 10. Pada pelajaran ini kita akan bahas hukum Newton dan macam-macam gaya. Nah, bagaimana materinya? Yuk simak pembahasannya berikut ini. Pada materi dinamika partikel yang akan kita bahas itu tentunya nanti ada hukum Newton, setelah itu ada macam-macam gaya, dan yang terakhir nanti ada aplikasi hukum Newton. Pada hukum Newton sendiri itu sudah dipelajari pada mapel SMP, IPA SMP kelas 8. Hukum Newton itu ada 3, yang pertama hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, dan ada hukum 3 Newton. Sedangkan macam-macam gaya yang akan kita bahas itu yang pertama ada gaya berat, kedua ada gaya normal, ketiga ada gaya tegangan tali, dan yang keempat ada gaya gesek. Sedangkan pada aplikasi hukum Newton nanti itu disertai contoh soalnya. Yang pertama nanti pada bidang datar, yang kedua ada pada bidang miring, yang ketiga pada katrol, dan yang keempat itu pada elevator. Nah, kita bahas satu persatu dari hukum Newton dahulu. Hukum 1 Newton itu menyatakan atau menjelaskan tentang sifat kelembaman suatu benda, atau hukum 1 Newton disebut juga dengan hukum kelembaman. Bunyi dari hukum 1 Newton adalah suatu benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya luar atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Jadi secara formula matematis diformulasikan sigma F sama dengan 0. Berdasarkan persamaan tersebut, benda diam dan benda yang bergerak lurus beraturan tidak mengalami resultan gaya. Akibatnya, benda tidak mengalami percepatan atau nilai percepatannya bernilai 0. Ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya, dan searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak dipercepat maupun diperlambat. Secara matematis, hukum 2 Newton dirumuskan sebagai A sama dengan sigma F dibagi dengan M, atau F sama dengan M kali A. Dengan F yaitu besarnya gaya dengan satuan Newton, sedangkan M itu massa benda dengan satuan kilogram, sedangkan A yaitu percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton yaitu dikenal dengan hukum aksi-reaksi. Dengan asumsi seperti ini, misal ini ada benda, ini aksinya ke bawah, maka ada reaksinya yang ke atas. Hukum 3 Newton berbunyi, jika kita memberikan gaya sebagai aksi pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya juga kepada kita sebagai reaksi, yang besarnya sama tetapi berlawanan arah dengan gaya aksinya. Secara matematis dirumuskan bahwa F aksi sama dengan min F reaksi. Berdasarkan hukum 3 Newton, dapat dinyatakan bahwa gaya aksi dan reaksi itu besarnya sama, tetapi berlawanan arah dan bekerja pada dua benda yang berbeda. Konsep gaya aksi-reaksi sebagai berikut, yaitu pasangan gaya aksi-reaksi hadir jika dua benda berinteraksi. Gaya aksi dan reaksi bekerja pada dua benda yang berbeda, serta gaya aksi dan reaksi sama besar tetapi berlawanan arah. Itu yang perlu diketahui dari konsep gaya aksi-reaksi. Macam-macam gaya yang akan kita bahas, yang pertama itu nanti ada gaya berat atau disimbolkan dengan W kecil. Gaya berat atau W didefinisikan sebagai gaya tarik bumi terhadap suatu benda bermassa M menuju pusat bumi, sehingga gaya berat arahnya menuju bawah atau menuju ke pusat bumi. Ini ilustrasi untuk gambarnya, maka W nilainya pasti ke bawah. Ini pada bidang datar, ini pada bidang miring. Sedangkan besarnya W itu sama dengan M dikalikan dengan G. W itu gaya berat dengan satuan Newton, M-nya massa benda satuan kilogram, sedangkan G itu percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Percepatan gravitasi bumi jika di soal diketahui biasanya menggunakan 9,8 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasi bumi tidak diketahui maka menggunakan angka 10 meter per sekon kuadrat. Yang kedua yaitu nanti ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus bidang. Gaya normal adalah gaya yang menahan suatu benda agar tidak bergerak menembus bidangnya. Contohnya sebuah ponsel di atas meja tidak akan jatuh menembus meja karena ada gaya normal yang menjaganya.
Ketika digambarkan ilustrasi gambarnya seperti ini, yang pertama ini pada bidang datar, maka nilainya gaya normal itu ketika pada bidang datar yaitu N sama dengan nilai W, berarti W-nya memakai M kalikan G. Pada bidang miring nilainya normalnya itu sebesar W kalikan cos alfa atau M kali G kalikan cos alfa. Yang ketiga ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada ujung-ujung tali. Arah gaya ini selalu berlawanan untuk masing-masing ujung tali. Jika diilustrasikan dengan gambar, maka seperti ini. Misal di sini ada balok A, balok B, dan balok C. Maka tegangan tali pada benda A nanti arahnya ke kanan, sedangkan ini yang di tengah-tengah pada benda B itu tegangan talinya ada dua karena dipengaruhi dengan balok A dan dipengaruhi dengan balok C. Maka pada B itu T1-nya nanti arahnya ke kiri menuju A, sedangkan T2-nya arahnya ke kanan menuju balok C. Sedangkan pada balok C itu dipengaruhi dua buah gaya, yang pertama nanti dipengaruhi dengan F, dan yang di sini yang arahnya ke kiri dipengaruhi dengan T2 atau tegangan tali 2 yang arahnya ke kiri. Nah, secara matematis bahwa hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan sigma M dikalikan MA. Sigma F sendiri sama dengan M-nya kita uraikan, berarti penjumlahan dari M1 tambah M2 ditambah M3 dikalikan dengan A. A itu percepatannya, sedangkan M itu masanya, F-nya itu gayanya. Kita bahas untuk macam-macam gaya. Macam gaya yang keempat yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Contohnya di sini kita ilustrasikan pada benda yang ditaruh pada bidang datar. Jika ditarik dengan gaya sebesar F ke kanan, maka nilai gaya geseknya yaitu ke kiri. Berarti melawan arah gerak benda atau melawan arah F-nya. Gaya gesek itu ada dua. Yang pertama ada gaya gesek statis dan yang kedua itu ada gaya gesek kinetis. Pada gaya gesek statis atau FS adalah gaya gesek yang dialami oleh sebuah benda pada saat benda tersebut tepat akan bergerak, atau pada benda ini yang diam untuk gaya gesek statisnya. Secara matematis, Fs sama dengan μs dikalikan dengan N. Fs sendiri yaitu gaya gesek statis dengan satuan Newton, sedangkan μs itu koefisien gesek statis, tidak mempunyai satuan, sedangkan N yaitu gaya normal dengan satuan Newton. Apa itu yang dimaksud dengan gaya gesek kinetis atau FK? Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda dalam keadaan bergerak. Secara matematis, nilai FK sama dengan μk dikalikan dengan N. FK yaitu gaya gesek kinetis dengan satuan Newton, sedangkan μk yaitu koefisien gesek kinetis tidak mempunyai satuan, dan N-nya itu gaya normal dengan satuan Newton. Untuk macam-macam gaya ketika diilustrasikan dengan gambar seperti ini, pada bidang datar maka nilai gaya geseknya arahnya ke kiri. Ini karena apa? F-nya yaitu ke kanan. Ini pada bidang datar yang dihubungkan dengan balok yang menggantung, karena nilai M2-nya lebih besar dari M1, maka nanti arah gerak bendanya ke kanan. Ini arahnya ke kanan. Maka nilai gaya geseknya arahnya ke kiri. Ini pada bidang datar di sini. Sedangkan yang menggantung tidak mempunyai nilai gaya gesek. Pada bidang miring itu kan ini bendanya arahnya ke bawah, bergerak ke bawah karena tidak ada tanda panah A di sini, maka gaya geseknya nanti arahnya ke atas atau ke arah atas bidang miringnya. Terima kasih kalian sudah menyimak materi hukum Newton dan macam-macam gaya. Semoga ada manfaatnya dan jangan lupa kalau sangat bermanfaat untuk kalian, silahkan share kepada teman-teman kalian. Saya Kriskan, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.